berkumpul di Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Ormas PBC telah dihadiri oleh para unsur pimpinan dari Dewan Pimpinan Ormas PBC. Saya akan menyampaikan satu ya, agar supaya rekan-rekan terutama khususnya jajaran Ormas PBC dapat lebih mengenal siapa saja unsur pimpinan yang ada di Dewan Pimpinan Pusat Ormas PBC. Ketua Umum Ormas PBC Bapak Haji Budi Sujana, kemudian sebelahnya Ketua Harian Bapak Haji Agus Diar, kemudian Pak Sekjen dari DPP Ormas PBC Bapak Haji Dida Juanda, kemudian diwakili juga oleh Ketua DPD Ormas PBC Kota Bandung Bapak Dr. Andes Asep Herman Wijaya. Di sini telah menetapkan hasil rapat sidang kombis dari Paspam DPP di mana telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang memang sudah berulang. Akhirnya Dewan Pimpinan Pusat mengambil langkah yang sangat tegas agar dapat memberikan pembinaan dan edukasi terhadap seluruh jajaran. Nah, di kesempatan ini kita ada sedikit interaksi dengan para unsur pimpinan agar kita dapat mengupdate kegiatan Ormas PBC terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, yang pertama kita mulai dari Ketua Umum. Nah, Pak Ketua Umum, apa sekarang yang sedang sibuk dilaksanakan atau yang sedang dipersiapkan oleh DPP Ormas PBC terutama pada saat pandemi COVID-19? Ada program atau ada kegiatan-kegiatan? Silakan. Ya, tersebut Kang Alan ini salah satu di OKK bidang organisasi, ketua juga anggota, dan beliau adalah kader PBC untuk masa depan. Satu dulu Kang Alan, PBC ini perlu diketahui bahwa PBC ini wadah salah satu organisasi tempat menyalurkan aspirasi-aspirasi untuk kepentingan masyarakat dan anggota. Jadi aspirasi-aspirasi dari anggota atau dari masyarakat kita tampung, kita implementasikan ke masyarakat melalui program-program PBC. Nah, salah satunya yang kita sedang menyusun program kerja Ormas PBC masalah ketahanan pangan ya. Bagaimana memanfaatkan lahan-lahan tidur di daerah, khususnya di pedesaan Jawa Barat ya, khususnya Jawa Barat. Karena ketahanan pangan kita ini harus kuat. Kalau ketahanan pangan kita kuat, ada goncangan apapun, ada politik apapun, ini tidak akan terpengaruh. Nah, insya Allah PBC untuk ke depan akan bekerjasama dengan daerah-daerah di pedesaan untuk masalah ketahanan pangan. Yaitu adalah salah satunya dari mulai buah-buahan, dari kentang, dari padi. Malahan kita sudah membuat mencetak sawah baru, yaitu membuat sawah dari awalnya tanah darat kita namanya tabela, tanam padi tabela. Nah, ini insya Allah untuk ke depan PBC ini betul-betul akan menjalankan program kerja masalah ketahanan pangan ini, dan insya Allah akan kita implementasikan. Dan wacana-wacana ini kita harus berbuat. Kalau tidak berbuat ya apa lagi gitu kan? Nah, memang kita harus berbuat. Kalau kita berbuat, nah ini mungkin bisa diterima oleh masyarakat banyak. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita disetujui oleh seluruh jajaran PBC dan juga para senior dan juga tokoh-tokoh masyarakat di Jawa Barat. Mohon dukungan dan doa supaya bisa menjalankan program-program kerja ini untuk kepentingan masyarakat. Kami yang tadi sudah dipaparkan ya rekan-rekan oleh Ketua Umum. Jadi dari kalau saya sedikit ambil satu sedikit bahwa Ketua Umum dengan jajarannya sekarang sedang mempersiapkan ya Pak Umir, tapi dalam tahap mempersiapkan suatu program andalan mungkin yang akan digodok memang sudah bisa dilaksanakan, persoalan-persoalan sudah ada, program sudah melakukan penelitian juga, cek di kondisi di lapangan. Mungkin nanti akan dituangkan dalam bentuk konsep-konsep secara keorganisasian agar bisa mendapatkan respon dan benefit juga, terutama untuk jajaran masyarakat Ormas PBC dan untuk masyarakat umumnya untuk di wilayah Jawa Barat.
Nah, kemudian kita coba sekarang tanya sedikit terhadap ketua harian dari DPP Ormas PBC Kang Agustian yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Budi Sujana sebagai ketua umum adalah senior ya, Pak Ketumnya Kang Agus senior di Ormas PBC. Saya punya sedikit pertanyaan Kang Agus. Dengan kondisi sekarang pandemi COVID-19, apakah ada instruksi khusus terhadap jajaran? Apakah ada program khusus terhadap jajaran? Atau misalkan ada rapat-rapat virtual seperti yang sekarang kita banyak dijalankan karena dilarangnya itu berhimpun secara masif? Gimana Agus? Baik, Kang Alan atas pertanyaan bagaimana kita menghadapi situasi dan kondisi saat ini di tengah-tengah pandemi. Jadi memang yang pertama, di tengah-tengah situasi kondisi pandemi yang saat ini masih belum berakhir, kita memang menghimbau kepada seluruh jajaran supaya sama-sama kita meningkatkan kewaspadaan. Pertama itu. Kemudian yang kedua, kita harus sama-sama meningkatkan bagaimana kita agar sama-sama meningkatkan kepedulian terhadap sesama anggota kita. Jadi kita berusaha untuk bagaimana eksistensi ormas ini agar tetap bisa memberikan suatu solusi. Bahkan kita juga mengimbau kepada seluruh jajaran baik di tingkat DPD, DPC supaya mereka mengembangkan inovasi-inovasi agar tetap kita bisa survive di dalam mengatasi situasi kondisi pandemi yang belum berakhir. Tadi dikatakan oleh Pak Ketua Umum, di depan kita ada program-program yang memberdayakan beberapa anggota masyarakat di beberapa daerah. Nah, harapan kami tentu bagaimana kepedulian kita ditingkatkan. Kita juga mengajak kepada seluruh jajaran bagaimana kita mencari sumber-sumber lain yang sifatnya yang memang positif dan peduli terhadap sesama. Kita siap menyalurkan kepada seluruh anggota, dan ini sudah kita lakukan. Pada saat kita sedang menghadapi situasi ini, seluruh anggota yang betul-betul terpuruk kita bagikan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen-elemen yang sudah begitu peduli. Mereka mengumpulkan segala sesuatunya untuk kita salurkan kepada teman-teman. Dan ini sudah kita lakukan di lingkungan sekretariat bersama, di lingkungan DPD, bahkan oleh Ketua Umum sendiri. Jadi atasilah situasi ini agar kita dengan inovasi-inovasi yang betul-betul sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan yang terakhir, memang kita dalam waktu dekat kita akan menghadapi milad ya, Pak Ketua ya. Milad Ormas ini akan jatuh pada tanggal 11 Juli, tepatnya 11 Juli 2020 ini. Kita tetap akan melaksanakan, karena inilah fitrahnya kita pada tanggal 11 Juli ini yang 14. Dan kita akan lakukan dengan cara secara virtual. Jadi mengikuti sesuai dengan anjuran pemerintah, kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan, kemudian kita tetap jaga jarak. Jadi virtual ini akan dilaksanakan pada tanggal 11. Diharapkan seluruh jajaran sampai ke tingkat kabupaten kota ikut menyemarakan suasana ini dengan secara Zoom digital barangkali ya. Ini adalah sebagai ucapan bahwa kita tetap ada dalam situasi kondisi yang segar. Mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung dengan sukses. Tetap kita menjadi organisasi yang tangguh dan selalu siap. Singkat, padat, eksklusif, berisi, kurang begitu. Kemudian kita sekarang masuk kepada Pak Sekjen, Pak Hidar, yang memang bawaannya kalau menurut jajaran itu ganteng tahun. Pak Hidar itu ganteng tahun, santai. Kita sekarang sedikit korek-korek nih, Sekjen DPP Ormas PBC terkait ini saja. Kalau untuk Pak Sekjen terkait tadi setelah ada statementnya pemberian sanksi, ada harapan nggak Pak Sekjen ke depan untuk seluruh jajaran terkait kejadian apa yang dibawa atau diharapkan Pak Sekjen? Baik, khususnya bagi anggota PBC baik itu tingkat pusat, daerah maupun cabang yang tersebar di seluruh Jawa Barat khususnya, kami menghimbau dengan adanya kejadian-kejadian yang telah lalu itu merupakan suatu gambaran ataupun suatu pembelajaran bagi kita semua untuk kita jadikan sebagai contoh bahwa kita ini mempunyai aturan-aturan yang jelas, dan mudah-mudahan hal-hal yang serupa itu tidak terjadi dan terulang kembali. Kita lebih condong kita meningkatkan aktivitas bagi masyarakat, bagi anggota itu sendiri, sehingga dapat berinovasi di dalam kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Itu aja Pak. Oke. Tadi ada
ketegasan dari Ormas PBC. Jadi para anggota dan kader Ormas PBC jangan coba-coba melanggar aturan organisasi dan apalagi melanggar aturan hukum perundang-undangan yang berlaku. Kurang lebih begitu ya Pak Sekjen, karena organisasi melalui pimpinan-pimpinannya, pimpinan tertingginya Ketua Umum tidak akan segan-segan menindak tegas sampai sanksi paling berat untuk mengeluarkan dari anggota. Tadi sedikit dibahas oleh Ketua Harian, ada activity di masa pandemi COVID yang dilaksanakan oleh Ketua DPD Kota Bandung, oleh jajaran DPD Kota Bandung. Memang ini tidak semuanya tahu, nah mungkin kita bisa sedikit sharekan dari DPD Kota Bandung. Diam-diam menghanyutkan, betul kan? Jadi kalau Pak Asep Herman itu diam-diam berbuat gitu. Kemarin ada isu, ini baru isu nih, belum kita klarifikasi, isu penyemprotan gitu ya. Kemudian ada isu lagi pembagian masker gratis. Nah, kita tanya langsung kepada beliau, enggak Pak Asep Herman? Betul sekali, dengan adanya COVID, ya kaitan dengan COVID, karena kita juga peduli masalah lingkungan, peduli masalah kemasyarakatan, karena kita adanya di lingkungan, jadi harus selalu berbuat yang terbaik buat lingkungan, ya khususnya masyarakat organisasi dan masyarakat di luar organisasi. Yang pertama, kita sudah melaksanakan penyemprotan di seluruh DPC se-Bandung dan di wilayah DPD sekitarnya termasuk daerah Buah Batu. Termasuk Batu ya? Ya, kita semprot semua. Nah, kaitan dengan habis penyemprotan, kita berpikir bagaimana caranya dengan situasi yang sulit saat ini, baik untuk jajaran maupun untuk masyarakat. Ya, alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih kepada donatur-donatur yang sudah sudi menyumbang untuk kegiatan Ormas DPD Kota Bandung. Alhamdulillah, yang pertama kita melaksanakan kurang lebih ada 400 bingkisan. Ya, berupa bingkisan Asep ya? Ya, bingkisannya berupa sembako. Ya, itu dibagikan di seluruh DPC dan anggota Paspam dengan jajaran-jajaran semua, termasuk masyarakat yang dianggap oleh kita membutuhkan. Lahir lagi yang kedua, kurang lebih 250 kita bagikan lagi kepada ya anggota yang membutuhkan, yang termasuk kepada masyarakat. Dan alhamdulillah ada sumbangan dari pusat, dari Ketua Umum, itu kita bagikan juga ke anggota dan masyarakat yang membutuhkan. Jadi sekitar kita belum bisa menjangkau keluar daerah Bandung karena kebutuhan kita juga terbatas. Gitu. Ya insya Allah juga ke depan kita lagi menggalang lagi donasi-donasi dari senior, karena ya PBC dianggap seniornya pada mampu untuk bisa, nanti saya minta kepada Ketua Umum untuk bisa memfasilitasi ya. Bisa disiapkan oleh Asep Herman, Ketua DPD Kota Bandung. Kemudian kita kembali lagi kepada Pak Ketua Umum. Setelah tadi kita sedikit masuk ke ranah tatanan internal organisasi, kemudian kita tadi sudah sedikit review juga program visi misi dari Ormas PBC dalam jangka pendek. Ketua Umum sudah menegaskan secara eksplisit tadi tentang pemanfaatan lahan tidur ya, Nah, kemudian saya ada sedikit pertanyaan, memang agak ini berbaunya dengan pemerintahan dan politik. Nah, ini yang memang harus kita bahas. Pak Ketum, Pak Budi Sujana, bagaimana sekarang sikap Ormas PBC secara keseluruhan? Karena memang ini regulasi dan arahan dari kita oleh Dewan Pimpinan Pusat melalui Ketua Umum. Bagaimana sikap Ormas PBC secara keseluruhan dalam bermitra dengan pemerintah? Apakah Ormas PBC itu bermitra pemerintah atau sebagai oposisi yang selalu mengingatkan dari luar, atau kita berbau arah politika? Karena jajaran ini mungkin banyak yang bertanya bagaimana positioning standingnya Ormas PBC di
bahwa BBC ini mitra pemerintah, mitra masyarakat, untuk kepentingan masyarakat. Jadi BBC ini membantu tugas-tugas pemerintah yang belum tersentuh oleh pemerintah. Insya Allah untuk ke depan bahwa BBC ini bisa manfaat untuk di daerah. Nah ini kita menggunakan DPD yang ada di Jawa Barat itu sertakan untuk menjalankan program-program BBC untuk di daerah, khususnya masalah ketahanan pangan. Ya, ini mudah-mudahan ini bisa berjalan karena ketahanan pangan ini yang sangat penting, Fundamental sekali ya. COVID ini BPP sudah menjalankan juga untuk kepentingan masyarakat. Ada beberapa sembako yang kita bagikan, dan juga para donatur yang bagus banyak, dari perorangan juga banyak, daripada senior BBC juga ada membantu, ada sekitar ribuan juga kita bagikan, khususnya kepada warga Jawa Barat, warga Buah Batu di lingkungan Buah Batu, dan juga di DPD. Walaupun sedikit kita sudah Mendistribusikan ke wilayah, walaupun sedikit, tapi di wilayah juga mereka mengumpulkan dana untuk kepentingan masyarakat. Jadi saya rasa itu cukup banyak juga yang sudah dibagikan. Di sini sekali lagi ibadah bukan tempat mencari uang, tapi tempat menyalurkan aspirasi untuk kepentingan masyarakat dan anggota. Nah demikian perbincangan singkat saja dengan para unsur pimpinan Ormas BBC yang legendaris. Saudara, tetap semangat, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan dari pemerintah, ya, lakukanlah kegiatan-kegiatan yang positif, dijauhi kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum, terutama untuk jajaran para kader dari Ormas BBC. Demikian dari kami, Dewan Pimpinan Pusat Ormas BBC. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BBC! Wah!